mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang pastinya laki-laki selalu salah ini, ya gimana nggak salah, judulnya aja Suara Ti Binti. Kapan sih kalian pernah lihat suami bener di sini? Nggak ada kan? Kala itu terlihat mama yang lagi joget-joget pembawa dosa, kita sebut saja Lydia, dan ini suaminya bernama Broto. Saat itu Broto yang tak terima istrinya membuat goyangan pembawa dosa, langsung ngomel-ngomel ke istrinya, lalu datanglah anak mereka berdua. Buset, ini emak nikah tahun berapa dah? Anaknya dah segede gaban gini. Kita sebut saja anaknya ini Rini yang langsung melerai mereka berdua. Lydia yang kesal melihat wajah suaminya, ia pun langsung pergi dari sana sambil curhat ke kameramen. Di keesokan harinya, mereka bertiga ini berniat datang ke rumah calon suami si Rini, tapi ini emak malah dandan dengan pipi yang berwarna pink seperti ya itulah. Dan karena dandanan menor ini, ia jelas membuat suaminya ingin mengultinya. Tapi karena kekurangan mana, ulti pun harus dibatalkan. Singkat waktu ketika mereka sampai di tempat tujuan, Lydia lagi-lagi berdandan dengan harapan bisa menikung suami anaknya. Lagian ini bapak sama ibu jauh beda umurnya. Nah, saat menceramai istrinya, datanglah seorang laki-laki yang tak sengaja mengsenggol dong, lalu berkata seperti ini. Kamu walaupun gak pakai lipstick, tetap kelihatan cantik dan muda. Yalah, belum juga kenal, gila. Dan usut punya usut, begundal yang melakukan penyenggolan dong itu ternyata calon suami si Rini bernama Reno. Alhasil ya tentunya dong Lydia terkelepak-kelepak, apalagi tadi di luar udah diulti aja hatinya sama si Reno. Kemudian 1 bulan setelahnya, diceritakanlah mereka ini udah menikah, namun tentunya hal tersebut membuat Lydia iri akibat udah tersakni-sakni dengan Reno. Kita kan sekarang udah jadi suami istri nih. Nanti kita ya. Nah, saat itu baru aja si Reno mau membeli rumah di Jaksel, si Lydia malah melarangnya dengan alasan bapak Rini ini sedang sakit-sakitan. Kamu kan tahu sendiri Nadine kalau bapak kamu itu penyakitan. Ya, nggak gitu juga kali kata-katanya. Keesokan harinya ketika sarapan, muncullah si begundal ini dengan pakaian seksoi. Dan melihat istrinya berpenampilan seperti menebar dosa itu, Pak Broto pun langsung berbacot ria ke si Lydia. Dimana ia sudah mengetahui kalau pakaian seksoi seperti ini untuk memikat hati mantunya yang baru aja di-invite ke dalam rumahnya. Tapi tentunya dengan kekuatan cangkem kemunafikan, Lydia langsung meyakini suaminya dengan alasan agar suaminya tak melihat-lihat video pargoy lagi di aplikasi goblok. Walaupun kamu tuh udah tua. Buset, jujur kali. Nah, akibat efek dari cangkem kemunafikan itu, dengan bahlulnya sang suami malah percaya. Eits, itu tangan kondisikan pak, kondisikan. Pulang-pulang diulti pakai gesper nanti. Setelah berhasil meyakinkan si sempurul ini, Lydia pun datang mengunjungi Reno di tempat kerjanya. Dan tanpa banyak cincau, Lydia langsung ngajak Reno ke Oyo. Nggak, mengajak Reno makan siang. Wih, nempel tangannya coy. Gimana nggak salting luar dalam tuh si Reno. Kemudian di tempat makan, Lydia pun bercerita kalau restoran ini mempunyai makanan enak berupa menu mak jala 5 biadab dan odading rasa Iron Man. Tak lupa juga dengan minuman andalannya yaitu es bogem Milo. Tapi mendengar itu si Reno hanya ngangguk-ngangguk aja karena sebenarnya pikiran Reno sedang traveling. Maya nih langsung dapat pabrikannya. Nah, setiap hari kerjaan Reno dan Lydia hanyalah makan odading dan es temulawak. Sampai-sampai di tempat itu Reno juga tak sengaja bertemu dengan temannya yang sangat kaget melihat begundal ini makan dengan mertuanya yang masih muda. Cie iri, bilang bos. Kemudian di sisi lain Rini yang terlihat sedang merawat bapaknya dengan memberinya obat Sakatone ABC. Lalu Rini pun mendapatkan kabar kalau Reno sedang makan siang dengan Lydia. Tak cuma info itu aja, ketika membuka dark web, Rini pun begitu terkejut melihat suaminya dan Lydia sedang joget-joget. Buset, apaan tuh? Putih bet, ngeri cuy mukanya. Melihat joget pembawa dosa itu, ketika pulang kerja Rini pun langsung melakukan ceramahnya ke Reno dengan menyuruh Reno untuk jauh-jauh dari Lydia karena takut Reno nanti bukan jadi suaminya lagi melainkan bapak tirinya. Beraninya kamu ganggu hubungan saya sama Reno. Puber kedua kayaknya nih orang. Emang judulnya puber kedua sih. Dan keesokan harinya setelah diberikan ceramah oleh Rini, akhirnya si Reno berhasil tak terhasut niat busuk istri Lucifer ini dengan menolak ajakan makan siangnya. Lagian aku udah janji sama teman-teman kantor sih. Maaf saya duluan. Tumben kali. Biasanya di sinetron nggak pernah tuh denger nasihat istri.
Lalu setelah pulang kerja, si Reno yang sangat ingin menyeruput kopi kapal feri, tapi Broja berniat menyuruh istrinya membuat kopi, si Reno sudah melihat Rini dalam keadaan mode sleepnya. Dan bukannya mencolek si Rini agar bangun, Reno pun lebih memilih membuat kopi kapal feri itu sendirian. Nah, ketika membuat kopi, kesempatan itu pun digunakan oleh Lydia untuk mendekati Reno lagi karena kebetulan juga Pak Broto sudah dalam mode sleepnya. Asik, ngapain tuh? Dan berawal dari kejadian ini, setiap pulang kerjanya, si Reno pun selalu melihat istrinya dalam mode sleepnya. Sampai-sampai tiap malam Reno selalu ditemani oleh Lydia. Buset, dikontrol dikit bu, makan. Makan bang. Makan bang. Lalu di keesokan harinya, saat Rini sedang bikin ekstra jos susu, Lydia pun pura-pura bapaknya memanggil Rini. Dan kesempatan itu pun dipakai Lydia untuk menuangkan salep pegelinu ke susu si Rini. Yang ternyata setiap malam Rini menggunakan mode sleepnya itu karena salep tersebut. Ketika Rini balik, ia pun menggunakan mata jogannya dan melihat ada hawa-hawa yang tak lezat dan berbiji di minumannya. Alhasil Rini pun tak jadi meminumnya. Nah, karena Rini tak meminum ekstra jos susu itu, ia pun akhirnya bisa melek 24 jam sampai-sampai saat si Reno pulang kerja, Rini pun berhasil memergoki Reno dengan ibu mertuanya yang sedang memegang-megang jenggot Reno. Namun bukannya merasa bersalah, si Lydia dan Reno justru memojokkan Rini dengan berbagai alasan. Bahkan saat itu juga si Broto ini malah terbangun dan ikut-ikutan menceramahi si Rini. Makanya, kamu itu jadi istri itu yang becus. Dan bukannya si Rini yang harus kecewa di sini, tapi justru si Reno. Aku kecewa sih sama kamu. Ya kapan lagi kan laki-laki selalu benar. Nah, setelah kejadian itu, ketika waktunya makan malam, Rini pun memutuskan untuk pisah rumah. Saat itu Reno pun menyetujui hal tersebut, tapi bukannya karena Reno sudah tersadarkan, melainkan supaya Reno lebih gampang melakukan perselingkuhannya. Hingga saat makan bareng di restoran Odading, mereka berdua pun akhirnya menyatakan perasaannya satu sama lain. Asik. Jadi kamu serius mau punya hubungan spesial sama saya? Spesial nggak tuh kayak martabak? Udahlah no, bungkus bawa pulang. Mayan bisa produksi yang mirip Rini banyak-banyak. Lalu ketika si Reno pulang kerja, kamu kok wangi parfum cewek ya? Nah ini nih kebiasaan cewek di sinetron tuh ya gini. Mengetahui parfum Lydia tertempel di pakaian Reno setelah melakukan pengaduan mekanik, Reno pun langsung cepat-cepat mencari alasan kalau bau parfum tersebut ia dapat dari kliennya saat meeting. Ya biasalah sinetron 62, pemeran utamanya kalau nggak susah ya sukses punya perusahaan mixu di mana-mana. Pencari ruko kosong. Singkat waktu saat besok harinya, Rini pun melihat Lydia yang mau ketemuan, di mana ia langsung mengikuti Lydia dan begitu kaget kalau suaminya sekarang telah menjadi bapak tirinya. Dan Broja mau cabut dari sana, nongollah si Rini dengan stak yang sudah sangat full ini, berbacot ria tak henti-henti selama 24 jam lamanya. Bisa-bisanya kamu pacaran sama ibu mertua kamu sendiri. Ya semua ini gara-gara kamu. Tuh kan, cuma di film ini aja lelaki selalu benar. Alhasil karena sudah muak disalah-salahkan terus, Rini pun memutuskan untuk meng-shutdownkan dirinya. Namun bukannya terbenetkan, melainkan Rini pingsan karena Rini mengalami kehamilan. Wow, kapan adu mekaniknya? Mendengar anak yang akan login itu akhirnya membuat Reno tersadarkan. Ya mungkin sementara waktu, di mana Reno langsung memutuskan hubungannya dengan si Lydia. Namun sayangnya baru aja sejam putus, kambuh lagi penyakit si Reno karena lagi-lagi ia malah makan bareng dengan Lydia setelah Lydia menawarinya sebuah apartemen jika Reno mau berhubungan lagi dengannya. Berhubungan apa tuh? Kamu mau melanjutkan hubungan spesial kita gak? Reno, pacaran kok sama lu ciper? Singkat waktu karena saya capek nonton nih film, diceritakanlah 8 bulan setelahnya, kehamilan Rini yang segera meloginkan seorang bayi, kala itu ayahnya pun menelponnya untuk menyuruh Rini mengantarnya COD-an dengan temannya. Tapi baru aja sampai di lokasi, terkejutlah si Rini sekaligus Pak Broto melihat tingkah menantu dan istrinya ini yang memang harus digedik karena bisa-bisanya malah berduaan di kafe. Udah dicicipin tuh Pak, jangan mau lagi dah. Dan berusaha mau menggedik si Reno, bapaknya pun malah terkena jurus kelepek-kelepek dan sudah dipastikan saat dibawa ke rumah sakit. Lah kok masih hidup? Bentar deh. Nah tuh kan, dipastikan bapaknya langsung terbenetkan. Dan yang bikin emosi dan ingin menghantam siapa saja yang lewat di depan rumah saya, bisa-bisanya baru bapak Rini ini kebenet, si begundal yang doyan pabrikan ini malah memilih cerai sama si Rini. Sebagian besar aset-aset bapak kamu udah saya ambil alih.
Setelah mendengar kata-kata family friendly itu, Rini pun tiba-tiba mengalami nyeri perut yang ternyata saat itu ia akan melahirkan. Nah, saat sudah lahir, buset, anaknya udah gede gitu. Si Reno ini pun langsung menceraikan Rini saat itu juga. Goblok emang. Kemudian setelah perceraian itu, Rini pun langsung dikick dari rumah sambil membawa anaknya yang mau mengeluarkan biju dama. Wahem. Kalian berdua suatu saat nanti bakal kena azabnya. Oh, tidak mungkin. Ini kan film Suarati Binti, bukan film azab, Rin. Setelah 2 bulan dikick dari rumah, Rini pun mulai tinggal di Oyo yang kala itu dikunjungi oleh Begundal ini dengan memberikan surat perceraian Reno dan si Rini. Soalnya sekarang Reno lagi sibuk untuk ngurusin pernikahan kami. Widih, baru aja nyoba anaknya, sekarang udah nyoba emaknya. Gigi sekali Reno. Namun setelah mengatakan kalau Reno akan menikahi pabrikannya, tiba-tiba saat di jalan pulang, langsung diulti hati si Lydia. Akibat melihat Reno yang sedang berduaan dengan seorang figuran. Reno dikasih pemeran utama malah minta figuran. Kamu itu udah tua dan aku nggak mau sama perempuan tua. Tua? Buset, modelan kayak gini dibilang tua. Alhasil saat itu mereka pun bermain kejar-kejaran, namun naas si Lydia ini harus tertabrak Johnson yang sedang ngelok Nana. Nah, karena kejadian itu, tentunya kepala si Lydia langsung diperban padahal nggak luka, cuaks. Lalu ia pun meminta maaf ke Rini karena hanya Rini saja yang mau menjenguk Lydia ke rumah sakit. Dan setelah meminta maaf itu, Lydia pun akhirnya terbenetkan juga menyusul Pak Bruto ke kursi penonton. Singkat cerita, ketika si Lydia sudah disawer ke neraka, Rini pun lalu menelpon si Reno, yang dimana Reno dengan sombongnya mengira kalau Rini meminta balikan, yang padahal Rini membisikkan mantra wesi no wesi di telepon. Alhasil karena mantra itu, apartemen TH10 yang dibangun oleh Reno pun tiba-tiba mengalami kebakaran yang sangat real banget, sampai-sampai sebuah kayu pun menggedik kaki si Reno. Dan akibat tergediknya kaki si Reno itu, setelah 3 tahun kemudian mulailah si Reno cosplay jadi gembel dengan kaki yang diseret akibat menggunakan gerbang ke-8. Dimana saat ia jadi gembel itu, mulailah Reno melihat Rini bersama anaknya yang padahal udah 3 tahun, ini anak masih aja jadi bayi. Sungguh sangat manu akal, bukan? Kemudian melihat Reno jadi gembel dengan noda Nutella di baju Reno, datanglah suami Rini yang ternyata Rini sudah tidak menjanda. Karena ternyata ia sekarang sudah hidup bahagia, sementara si Reno ia pun sangat menyesal sudah meninggalkan pabrik pembuat si Rini beserta produknya. Asik. Oke, pesan immortalnya di sini, semakin kita mencari berlian, maka semakin bukan berlian yang akan kita dapatkan. Jadi ketahuilah adik-adik terkedik-kedikku, carilah tanah yang ada berliannya, bukan berlian yang ada tanahnya. Kalian tahu kan maksudnya apa? Ya, gue juga nggak tahu, orang gue ngarang. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay wak-wak guys.